aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 16 Desember 2020 berjudul Penahanan Iblis. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pewahyu meramalkan penghalauan iblis itu, dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang, dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkan ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ungkapan jurang maut yang menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain. Inilah yang menjadi tempat tinggal iblis dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup. Kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya? Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Selama 6000 tahun pemberontakan iblis telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya. Dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6000 tahun rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Selama 1000 tahun iblis akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan sorga dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 695 dan 697. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang begitu jelas dan luar biasa dan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman dan rohani kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami kembali berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua para pasien. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan
dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lindungi, pelihara mereka dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka terus memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah hikmat dan pengetahuan sorga menjadi milik dan bagian daripada guru-guru, kepala sekolah, terlebih siswa, agar mereka dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Besarlah kuasa-Mu bagi mereka, cukupkan juga segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga menyerahkan pemerintah-pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak yang terjadi saat sekarang ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan pertolongan Tuhan pemerintah kami dapat menyelesaikan semua persoalan dan gejolak yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup